A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Japrianto NIM 2204010006 akan menampilkan materi dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis Pendidikan Agama Islam dengan sebuah materi yang berjudul tentang mengoptimalkan kegiatan intra keagamaan sekolah dalam menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama sekali kita harus tahu apa itu kegiatan intra keagamaan. Artinya kegiatan intra keagamaan adalah kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas atau di lingkup sekolah. Yang pertama, sebelum masuk lokal, kita harus mempersiapkan peserta didik kita dengan cara membuat menyuruhnya untuk membuat barisan guna untuk melakukan pemanasan dan senam bersama untuk melancarkan otak kita semakin fresh dan encer. Selanjutnya, setelah itu kita bersiap sebelum masuk lokal. Biasakan murid itu untuk mengucapkan salam sebelum masuk lokal. Gunanya untuk sebagai tanda sopan, karena salam itu adalah untuk keselamatan. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, setelah masuk lokal, biasakan peserta didik itu untuk memulai belajar dengan membaca Al-Quran secara tartil, secara berganti-gantian tiap harinya. Gunanya untuk kita semakin cinta dengan Al-Quran dan mudah-mudahan nanti Al-Quran itu sebagai penolong dia di akhirat nanti. Selanjutnya, biasakan peserta didik kita itu sebelum memulai pelajaran harus berdoa bersama dulu. Gunanya untuk supaya pelajaran nanti berkah dan bermanfaat dan paham dia dan dapat diamalkan serta diajarkan kepada peserta didiknya nanti. Selanjutnya, sekitar jam 9.10 bersama dengan waktu istirahat sebelum peserta kita itu makan atau yang lain, maka persiapkan dulu dia untuk melakukan yang namanya sholat duha, baik itu sendiri maupun secara berjamaah. Yang secara berjamaah ini untuk hanya permulaan, selanjutnya hanya sholat sendiri. Gunanya sholat duha itu sebagai rasa bersyukur kita atas pemberian nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat duha, sekitar jam 12 lewat, artinya kita harus mengatur peserta didik kita untuk bersiap melakukan yang namanya sholat zuhur berjamaah. Sebelum sholat zuhur, kan kita suruh dia untuk bersuci dan berwudu. Sebelum itu kita jelaskan kepada peserta tentang cara-cara bersuci yang baik, wudu yang baik, kita praktekkan dulu sebelum dia mengambil bersuci dan wudu. Kenapa? Kalau sucinya bagus, wudunya bagus, maka sholatnya juga akan bagus. Tapi kalau tidak, maka kebalikannya. Jadi kita atur peserta didik kita untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan itu secara rutin setiap hari. Gunanya untuk supaya peserta didik kita ke depannya menjadi anak yang benar-benar tahu dengan ilmunya dan paham dan dapat diamalkannya. Sehingga nanti beliau setelah dewasa, beliau juga akan mengajarkannya dan membimbing peserta didik mereka nantinya ke jalan yang benar dan baik. Makanya kita harus ajarkan, kita harus
ajak peserta didik itu untuk mampu melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Gunanya untuk melahirkan generasi-generasi yang maju, generasi-generasi yang dengan budi pekerti yang luhur nantinya di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.